Jalu itu bahasa Sunda, artinya tuh anak laki-laki. Oh, anak laki-laki. Ya kan? Jadi gua bikin nama Jalu itu dulu karena gua tuh 2 bersaudara laki-laki semua. Lo Ya, laki-laki gua semua. dan gua senang sama ayam jago dulu waktu kecil ya kan. Nah, itu ada jalunya. Oh, Si tajinya itu ya Iya, kan. iya, Nah, itu iya. jalu juga namanya. Dan jalu itu salah satu arti lainnya itu nomor 1 lah, jawara. wis. Nah, jadi kita harapannya jadi jawara roastery coffee di Indonesia. Iya, iya, Harapannya ya. Harapannya. Doain. Halo guys, jumpa lagi di channel Jalu Coffee Roastery. Coffee Roastery paling hits di Tangerang Selatan. Yo, bersama gue Ferry di apaan sih anjing? Ya pokoknya ini gue akan panggilin Om Wele. Yo, dia dari pendatang baru di ibu kota. Pendatang baru. Gila nih, Ya, ya. dia lagi. Iya, dia lagi. Nggak ada yang lain apa? Nikita Mirzani gitu siapa Nikita yang Mirzani. Nikita wawancara Mirzani. gua? Waduh gini dong gue. Yoi. Yeah. What's up? Apa? WhatsApp juga. Balas Nggak, dong. kita nggak WhatsApp-WhatsAppan. WhatsApp juga. Emang kita chat-chatan. Milih. Kenapa Bang Kumis? Ya, gua Yang mengundang- nggak ada kumisnya. Gue mengundang karena ya kita bapak-bapak aja lah. Siap. Kita ngomongin rumah tangga, kita ngomongin. Anjir, Ya. beratnya. Sebelumnya itu di video sebelumnya gue ngobrol-ngobrol dengan Alvin. Siap. Ini kan channel Jalu Coffee Roastery ini gimana kita mengundang teman-teman yang pecinta kopi supaya bisa ngumpul-ngumpul di sini. Kita bisa chat-chatan, balas-balasan di komen, ya kan? Nah dari, Gelas gua rusak, Bang. oh iya, aduh. Jangan gatal tangannya. Terus Nanti lanjut. kita bisa kumpul-kumpulan nih, ajang kumpul-kumpul pecinta kopi Tangerang Selatan, misalkan Tangerang atau seluruh Indonesia ya. Siap. Nah, gue mau dapat insight dari Om Willy tentang lebih dalam tentang Jalu Coffee Roastery. Kalau Alvin kan tadi ngomongin tentang dia gimana ngedesain kemasannya, terus apa idenya dari mana. Ternyata emang dia nggak punya ide ternyata setelah gue Anjir. ngumpul-ngumpul itu. Cuman iseng. Iseng ya. Kebetulan Iya. dia ngebuka komputer langsung dapet. Nah, kalau Siap. produksi lu kan di produksi nih. Betul. Atau Om Willy itu posisinya di Jalu tuh gimana nih Om? Oke. Kenalin dulu dong. Ya, halo semua teman-teman kopi, sahabat kopi, Sahabat semua kopi. yang ada di Indonesia Jakarta, di Indonesia, dan Asik. khusus Tangerang Selatan ya. dan luar negeri. Iya. Hah? Apa tahu kita di luar Nonton. negeri? Ditonton nggak? Kita ada subtitlenya bahasa Oh, Inggris. siap. Di Rusia mungkin di Ukraina. Si Ber sama Marsha yang nonton ya. Iya udah. Oke. Halo, gue Willy. Iya. Panggil aja Willy Jalu Willy atau Jalu. Willy aja boleh. Oke. Kebetulan gua di sini posisinya sebagai produksi dan apa namanya yang sedikit banyak yang meng-create produk lah gitu. Jadi kita di sini base-nya adalah roastery, coffee dan supply ya kan. Oke. Jadi kita mengolah bahan baku kopi dari green bean menjadi roast bean. Yes. Ya, dibantu sama tim yang lain, ada Om Alvin tadi sebelumnya yang di divisi marketing dan desain. Nah, gua di sini produksi sama marketing juga sebetulnya. Jadi semuanya marketing lah, semua jualan gitu. Oke. Bertiga kan sebenarnya ya? Bertiga. Satu lagi? Ada satu lagi Om Ugi namanya. Om Om Ugi. Ugi itu finance dan purchasing. Posisinya. Oke. Terus berarti dari yang nentuin biji kopi apa gimana nih? Om Willy nih. Biji siapa? Biji. Oh, biji siapa? Biji kopi. Enggak juga sih sebenarnya kalau di Jalu ini berdasarkan kebutuhan market juga. Jadi kita dapat inputnya ada juga dari Om Alvin dari marketing. Oh, Ya gitu. kan, karena dia yang keluar keliling yang Iya. tahu persis kebutuhan di market itu seperti apa gitu. Oke. Nah, di sini gua ngebantu untuk cari green bean-nya dan ngolah green bean itu jadi roast bean yang bisa dikonsumsi sama mereka gitu, dan bisa dijual tentunya. Kayak gitu. Lebih ke situ sih sebetulnya. Nah, Jadi tetap dari Om Alvin juga, dari marketing juga. Gitu. Terus
kopi-kopi lokal yang pasti. Kebetulan Jalu hanya menjual kopi lokal Indonesia, jadi kita nggak jual kopi dari luar. Betul. Sebenarnya ya kopi di Indonesia juga banyak banget yang belum kita cobain, banyak banget yang belum kita olah gitu ya, yang kita juga nggak tahu rasanya seperti apa, itu harus explore lebih banyak. Makanya gue pribadi nggak suka dibilang expert, jadi karena kopi itu sangat luas, sangat dalam, jadi banyak yang harus kita gali terus, gitu aja sih. Ada berapa biji kopi di Jalu? Kalau bijinya dari sih gua berapa daerah? Kalau bijinya nggak pernah ngitung. Oh iya, daerahnya. Bijinya kan hampir ribuan ya? Oh, iya, kalau bijinya gue nggak pernah ngitung sih. Tipe apa sih? Jenis daerah ya. Daerah. Kalau jenisnya sendiri general sebetulnya ada Arabica dan Robusta. Kalau daerahnya macam-macam, ada dari beberapa daerah dari Indonesia, ada Pulau Jawa, ada Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan sekitarnya lah gitu. Ada Bali juga, Papua juga ada gitu. Okay. Jadi beberapa pulau, beberapa daerah lah. Gitu. Nah itu berarti sama petani kopi ya? Macam-macam. Ya, kita sumbernya banyak, ada dari supplier, ada dari tengkulak juga, ada yang langsung dari petani juga, tergantung dapatnya aja. Disesuaikan sama kebutuhan sih biasanya gitu. Kalau untuk komersial grade yang kopi yang masif, biasanya kita ngambil dari tengkulak. Kalau dari petani itu biasanya atau koperasi ya, atau pengepul lah gitu. Kalau dari petani itu kan terbatas gitu. Kalau misalkan ada pesanan banyak, kita nanti nggak bisa penuhin kebutuhannya gitu. Makanya mau nggak mau kita harus ngambil dari pengepul atau koperasi lah. Berarti dari mereka ini diambil green bean-nya ya? Green bean. Kita ambil bahan baku mentah, nanti di sini diolah. Jadi roast bean. Nah, menuju ke roast bean kan berarti kan ada dari mana nih Om Willy belajar roasting? Aduh, kalau belajar gurunya banyak, mulai dari online, offline dan pengalaman gitu ya. Dan yang paling bagus tuh ternyata gurunya dari pengalaman gitu. Jadi gue explore terus, ngenalin terus green bean-nya, karakternya, nanti kita olah jadi apa profilnya dan lain-lain, keluar karakter. Nah itu explore terus sih ya. Karena kalau kita ngikutin pakem, sebetulnya ada pakem ngerosting. Basicnya juga gue pakai, tapi di sisi lain gue nge-explore sendiri gitu. Karena kan ya di Indonesia tuh kan tropis ya, jadi cuaca juga berubah-berubah, otomatis kandungan yang ada dalam kopinya pun akan berubah terus gitu. Jadi kopi tuh nggak ada yang konsisten sebetulnya. Nah, kopi yang dijual sama Jalu nih, yang best sellernya kopi apa tuh? Daerah mana? Daerahnya ya, kalau daerah sih masih Sumatera sama iya masih Sumatera sama Jawa ya. Sumatera tuh ada dari Aceh, ada dari Mandailing ada. Oh gitu. Ya. Terus ada dari Lampung ada, Bengkulu ada, dari daerah Palembang juga ada gitu. Dari Jawa? Kalau dari Jawa tuh Temanggung, Dampit, itu masih umum lah. Temanggung, Dampitnya penghasil kopi terbesar aja di Indonesia. Berarti Arabica ya paling banyak? Arabica ya, Arabica sih paling banyak. Kalau Robusta kita jenisnya lebih sedikit karena Robusta sendiri udah banyak keluar. Jadi kopinya itu udah banyak dibeli sama produsen-produsen besar yang mereka produksi sendiri. Contohnya ke pabrik-pabrik yang besar gitu, yang konsumtifnya banyak. Nah, jadi Robusta terbatas sih sebetulnya. Oh gitu. Stoknya ya. Jadi jenisnya kita memang ambil sedikit, nggak banyak. Kalau Arabica lebih banyak sih sebetulnya. Gitu. Nah, kebetulan kan di Tangerang Selatan banyak ya roastery yang lain ya. Banyak banget. Nah, terus sebagai lo yang untuk khusus ngerosting itu kan berarti gimana tuh pembentukan Jalunya itu untuk biar beda dengan yang lain atau? Oke, kalau dari sisi market sih kita pakai ada paket kalau untuk ngerosting ya. Misalkan gini teman-teman kedai itu punya green bean misalkan gitu. Nah, boleh bawa ke sini ngerosting di sini. Jadi bikin karakter sendiri di sini boleh gitu. Boleh banget. Kalau ya kita lebih fleksibel aja lah gitu. Nggak ada harus gimana. Bawa aja green bean di sini, kita roasting. Gitu. Atau jadi harus beli di sini green bean atau apa gitu. Nggak wajib juga. Boleh bawa dari luar. Roasting di sini boleh banget. Karena kita jasa roastery juga. Oh gitu. Nanti
kan dijual juga ke online ya nggak? Ada juga dijual. Itu biji kopinya apa udah langsung bubuk? Roast bean dan bubuk. Jadi nanti kalau teman-teman mau nyari roast bean kita, roast bean Jalu, cari di Tokopedia ada Jalu Coffee Roastery. Nah di situ bisa pilih roast bean-nya sesuai kebutuhan. Nanti bisa di variannya dipilih juga mau bubuknya mau medium, fine dan lain-lain. Itu bisa dipilih langsung. Oke, berarti Nanti kita grinderin. sejauh ini penggemar kopi Jalu. Ya. Berarti lumayan banyak lah ya udah. Alhamdulillah. Semakin hari semakin tahun, semakin bulan semakin tahun semakin bertambah. Dan kapan Jalu berdiri? Berdiri sih Jalu Coffee atau Jalu Coffee Roastery-nya? Bedanya nih. Ya, dulu Jalu Coffee itu dulu awalnya gue sendiri, itu 2010 gue mulai. Namanya langsung Jalu? Jalu. Jalu Coffee awalnya. Nah, terus terbentuk roastery itu ya karena masa sulit ya. Masa sulit COVID kita ya? Masa Covid, kita lagi kesusahan cari kerjaan. Jadi ketemu sama Om Alvin dan Om Ugi yang satu pas RT. kita ngobrol satu komplek, pas ngobrol-ngobrol. Tadi kata Alvin katanya lu ketua RT-nya. Aja. Oh, bukan. Enggak sih. Oh, enggak bukan, ya? Bukan. Oh, bukan. Tuh PKK kali. PKK. Gitu, jadi kebetulan ngobrol bareng nyambung, ya udah kita coba bisnis kopi lah gitu. Karena gua pas pandemi malah penjualannya lagi bagus-bagusnya gitu. Karena mungkin banyak orang di rumah, kebutuhan penjualan online-nya meningkat. Jadi ya udah jalan aja. Mungkin ada yang penasaran nih, nama Jalu itu maksudnya apa nih? Kalau ada yang penasaran nih, kalau enggak ya nggak apa-apa. Cuman gue penasaran. Iya. Nama Jalunya tuh apa maksudnya? Jalu itu apa singkatan dari lo masing-masing? Enggak sih, bukan. Jalu itu bahasa Sunda, artinya tuh anak laki-laki. Oh, anak laki-laki. Ya kan? Jadi gue bikin nama Jalu itu dulu karena gue tuh 2 bersaudara laki-laki semua. Laki-laki semua. Dan gue senang sama ayam jago dulu waktu kecil ya kan. Nah, itu ada Jalunya. Si tajinya itu ya kan. Nah, itu Jalu juga namanya. Dan Jalu itu salah satu arti lainnya itu nomor 1 lah, jawara. Nah, jadi kita harapannya jadi jawara roastery coffee di Indonesia. Harapannya ya. Doain. Yoi. Terus akhirnya gabung bertiga, terus bikin serius, dan nggak serius banget sih sebenarnya. Santai lah ya. Serius tapi santai. Terus akhirnya bikin ke beberapa kemasan. Tadi kan yang paling laku yang itu, yang dari Aceh. Dari Sumatera. Dari Sumatera dan Jawa. Yang paling kurang peminatnya kopi dari mana? Sebenarnya bukan kurang peminat sih. Apa mereka nggak tahu informasi? Ya betul. Jadi informasi kopinya aja mungkin yang belum terlalu banyak tahu. Sebenarnya kalau kita edukasi dengan pelan-pelan gitu dan sering, mungkin akan up juga penjualannya gitu. Karena di kita juga banyak kopi-kopi yang orang lain nggak tahu daerahnya, pas kita kasih cobain mereka suka, akhirnya kita jual gitu. Banyak sih. Contohnya kayak jenis kopi Yellow Caturra. Yellow Caturra tuh masih termasuk jarang di Indonesia. Yellow Caturra? Ya, Yellow Caturra tuh jenis varietas. Jadi dia kalau kalian pernah lihat kopi yang matang itu warnanya merah, nah dia warnanya kuning. Jadi kebalikannya, mentahnya warna merah, matangnya warna kuning. Boleh cari di YouTube sumber-sumbernya, boleh. Yellow Caturra itu kayak apa, boleh nanti dilihat. Itu lebih fruity dan punya karakter yang unik lah, yang nggak ada di varietas lain gitu. Mungkin teman-teman pencinta kopi penasaran juga nih, apa yang membuat lo yakin berjalan di bisnis kopi ini dan bersama teman-teman bertiga? Apa yang membuat yakin dan buat yang baru mau bikin bisnis kedai kopi? Sebenarnya gini, selama manusia ini minum kopi, peluang buat jualan kopinya tuh ada. Selama manusia minum kopi. Oh, pasti minum kopi tuh. Selama manusia minum kopi, peluangnya akan ada terus. Jadi dan semakin kesini, hampir semua lini kehidupan bisa dibilang itu membutuhkan kopi. Oh gitu. Ya kan, dulu kopi itu hanya tren orang-orang yang
bisa dibilang ke kafe atau apa gitu. Dulu tuh kayak gitu. Jadi image-nya agak mahal. Nah, sekarang orang tuh bisa ngopi di mana aja, di pinggir jalan. Bahkan ada jualan kopi yang pakai sepeda gitu kan sekarang. Kopi-kopi Starling yang ya? Starling, tapi bukan yang saset, ada juga gitu yang pakai motor, yang pakai mobil gitu banyak juga. Dan ada juga kedai-kedai kopi yang cuman emperan gitu, pakai gerobak gitu juga banyak sekarang. Jadi orang sekarang lebih mudah buat minum kopi di mana aja dan kapan aja sebenarnya, lebih gampang ditemuin. Dan perkembangannya juga lebih luas sekarang gitu. Kayak habit orang minum kopi itu udah nggak bisa dikurang-kurangin ya sekarang gitu ya. Maksudnya? Iya, habit orang minum kopi contohnya gini deh. Lo kerja di satu kantor gitu kan. Nah, itu waktu-waktu buat minum kopi itu ada gitu yang dicari. Jadi kayak sebelum makan siang mereka udah ngomongin kopi. Gitu. Dan sekarang office pun udah nyiapin pantry, udah ada mesin kopi. Nah, itu peluang juga buat kita sebetulnya untuk masuk. Gitu. Siap. Bisa kita manfaatin di situ. Ya. Oh, berarti buat orang-orang yang masih baru mau mencoba bisnis kopi, ya ada selama masih ada orang minum kopi ya itu ada peluang banget, ya. Ada banget ya. Mungkin sampai hari kiamat kali ya. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat mungkin kopi itu akan dikonsumsi ya. Jadi optimis aja terus di jalan ini, jangan pantang nyerah gitu. Jadi jualan sebentar udah ini, yang penting kita pintar cari peluang-peluangnya aja lah gitu. Pintar cari peluangnya aja, mana yang kira-kira akan panjang, mana yang enggak, kita pilah-pilah gitu aja. Mau itu sektor buka kedai kopi atau mau apa gitu boleh. Sebenarnya masih luas. Kopi Robusta, kopi Arabica paling banyak yang orang minatnya tuh di kopi jenis apa? Kalau Robusta itu dulu kebetulan di Indonesia tuh jadiin tanaman utama waktu zaman Belanda. Waktu Belanda menjajah Indonesia, kita tuh wajibin nanam kopi untuk nambah modal perang mereka gitu. Nah, kopi yang ditanam dan yang kuat akan iklim Indonesia itu kebetulan Robusta dibanding Arabica. Jadi itulah kenapa kopi Robusta banyak banget di Indonesia. Jadi negara salah satu negara yang penghasil Robusta banyak itu Indonesia, Brazil dan Vietnam. Gitu. Indonesia, Brazil, dan Vietnam. Karena mereka juga ada kopi itu kan harus di perkebunan yang cuacanya dingin ya. Ya ada iklim dan suhu yang harus dipenuhin. Termasuk ketinggian tanah dari permukaan laut. Jadi dari misalkan Robusta itu harus minimal berapa, Arabica harus minimal berapa, itu juga ada standarnya. Kembali ke jualan Jalu, berarti berapa persen Arabica, berapa persen Robusta? Apanya? Penjualannya? Sebenarnya kalau sirkulasi lebih banyak yang Robusta. Gitu. Lebih banyak Robusta, tapi kalau secara jenis lebih banyak Arabica sebetulnya. Apalagi ya? Nextnya gue akan nanya lebih detail. Tadi kan tentang awal berdirinya, terus sekarang udah proses penjualan ke beberapa kedai kafe kopi ya. Terus kembali lagi mau tentang ekspor, karena gue excited banget karena si Jalu ini UKM baru level kecil tapi udah masuk ke level ekspor, ya kan? Nah, alhamdulillah. Saat si bule ini mencicipi kopi dari Indonesia, apa respon pertamanya tuh? Enak ya. Enak dan lebih variatif, itu lebih beragam dibanding dia nyobain kopi dari Ethiopia, Brazil dan lain-lain gitu. Indonesia tuh lebih beragam, jadi dia juga nggak puas cukup minum satu kopi di sini gitu. Gitu. Ya. Berapa pesanannya, berapa banyak? Dulu kita coba kirim itu orderan pertama 2,5 tahun. 2,5 tahun? Ya, 2,5 tahun. Jadi 2.500 kilo. Ya, itu diproduksi di sini, di branding dengan branding mereka, kita kirim ke Inggris. Saat itu. Mantap ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke negara lain. Mudah-mudahan ke negara lain. Dari Inggris ke tetangganya. Boleh. Tetangganya lagi. Ya, boleh. Semoga ada terus lah gitu ya. Khususnya Timur Tengah sih yang konsumsi kopinya banyak ya. Gitu ya? Dan Eropa.
Tapi kalau Eropa itu memang regulasi negaranya agak susah, jadi nggak gampang juga sih untuk masuk ke sana. Tapi kalau Timur Tengah masih ada kemungkinan. Siap. Berarti setiap bulan itu apakah Jalu nambah dari kopi lokal yang lain? Jenisnya maksudnya? Jenisnya? Kita eksplor terus sih, jadi terbuka juga untuk teman-teman petani atau prosesor baru yang punya eksplorasi kopi, mau pasca panennya, proses pasca panen atau apa-apa boleh dibawa ke sini aja, nanti kita coba eksplor di sini, kita roasting, kita cobain bareng-bareng, kita coba jual. Iya. Boleh. Sip. Di Jalu Coffee Roastery ini kebetulan channel ini kan channel baru nih kita ya kan. Yes. Kita pasti akan banyak video. Kita sekarang kan konsepnya ngobrol-ngobrol. Kalau kita habisin semua orang jadi nggak penasaran. Ya. Terakhir nih Om Willy. Yes. Pesan untuk Jalu Coffee Roastery ke depannya. Harapan. Yoi, harapan. Harapannya Jalu akan berkembang terus. Jadi dengan badan hukum yang udah kita punya, kita sekarang sudah menjadi PT, PT DKI Jalu Kreasi Imaji. PT DKI. Ya, PT DKI. Singkatannya. Imaji. Jadi kita memungkinkan banget untuk bisa supply ke perusahaan-perusahaan, ke instansi-instansi besar, ke hotel, ke lini usaha yang lain yang membutuhkan badan hukum. Kita sudah berbadan hukum. Jadi doain terus supportnya, dan ditunggu juga kalau misalkan ada orderan dari kalian, boleh kesini, kita ngobrol-ngobrol, kita jadiin bisnis lah. Gitu ya. Jadi kita terbuka juga untuk teman-teman pencinta kopi yang pengen coba bisnis kopi, dimulai dari sini boleh, bikin produk di sini boleh banget. Sip. Ini sambil kita syuting nih ada suara-suara dari anak-anak kecil ya. Apa tuh ya? Oh, menuju besok nih, Muharram. Tahun baru Islam. Selamat tahun baru Islam. Iya, selamat tahun baru Islam. Oke juga ya. Anjir, Lili ini nggak ada nih. Biasanya boleh bawa obor. Oke. Udahlah. Video ini cukup ngobrol-ngobrol sama Willy. Siap. Oke guys. Jalu Coffee Roastery, jajal dulu. Baru nafsu. Iya. Thank you yang udah nonton. Next selanjutnya pasti ada video-video berikutnya. Lu harus ikutin terus channel ini Jalu Coffee Roastery, dan jangan lupa subscribe, di-share, di komen, di share di mana aja di sosial media kalian, supaya di sini nggak hanya ngomongin tentang Jalu, tapi kita ngomongin banyak tentang kopi. Pencinta-pencinta kopi bisa ngumpul di sini, kita bisa sharing bareng, bahkan kita bisa ngembangin usaha bareng, ya nggak? Mungkin kapan-kapan kita keluar. Oh iya, benar juga. Nggak ada kumisnya, jadi mungkin kita ke acara pameran kopi atau apa. Oh gitu, boleh lah iya, kita main. Bener juga tuh ke situ-situ ya. Dari teman-teman juga. Dari teman-teman boleh juga tuh ya. Kita kayak kolaborasi. Kita sowan lah. Kita sowan, kita main-main. Bener juga tuh, buat saling meningkatkan awareness kalian punya kafe. Iya dong. Ya kan? Jadi Jalu Coffee ini semacam wadah, asik wadah. Kayak bikin organisasi aja. Udahlah, bye. Sampai jumpa lagi dengan gua Ferry. Gua siapa? Lu siapa? Willy Dozen. Willy Jalu. Willy Jalu. Salam kopi. Jalu Coffee Roastery, jajal dulu. Baru nafsu. Iya. Betul. Betul.